Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, PPL Semanja 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak SMA N1 Boja? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya walaupun melalui daring. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Mabrur dari PPL UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Matematika. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang induksi matematika. Mari kita ulas kembali. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika yaitu sebuah metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran atau kesalahan. Oke, selanjutnya langkah induksi matematika itu ada tiga ya. Ingat-ingat langkah tiga ini. Yang pertama yaitu membuktikan bahwa rumus atau pernyataan benar N sama dengan 1, atau juga disebut apa? Ya, kamu apa? Basis induksi. Ya, N sama dengan 1 itu sama dengan basis induksi. Kemudian yang kedua, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan benar N sama dengan K, atau disebut dengan ya hipotesa induksi. Oke, yang ketiga yaitu akan membuktikan bahwa rumus atau suatu pernyataan benar bernilai N sama dengan K plus 1 ya, K plus 1, atau disebut dengan tadi akan dibuktikan. Kita lihat contoh berikut. Untuk contoh soal induksi matematika, yang pertama yaitu bahwa ada soal buktikan bahwa 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus dan seterusnya sampai N pangkat 3 sama dengan 1/4 N kuadrat kurung N plus 1 kurung tutup kuadrat. Seperti biasa, kita menuju langkah 1 yaitu basis induksi. Kita buktikan bahwa rumus N sama dengan 1, yaitu N-nya pangkat 3 ya, N pangkat 3, N jadikan 1 pangkat 3, sudah itu 1 pangkat 3 sama dengan 1/4, N-nya ubah semua menjadi angka 1 ya, 1/4, 1 pangkat 2 kurung 1 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 4, 2 pangkat 2 berapa? 4, kemudian dibagi 4 sama dengan 1. Oke, terbukti. Kemudian langkah kedua yaitu namanya apa? Hipotesa induksi ya, berarti nilai N sama dengan K, jadi N tadi kita ubah menjadi K. 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai K pangkat 3 sama dengan 1/4 K kuadrat kurung K plus 1 kurung 2. Langkah ketiga yaitu kita akan dibuktikan maka N-nya bernilai K plus 1, yaitu seperti 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus dan seterusnya K pangkat 3. N-nya ingat bernilai K plus 1 ya. K plus 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 K plus 1 pangkat 2 K plus 2 pangkat 3. Kemudian 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian K pangkat 3 plus K pangkat 1 pangkat 3 plus K plus 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 K kuadrat kurung K plus 1 pangkat 2 plus K plus 1 pangkat 3, kemudian kedua ruas ditambah dan hasilnya K plus 1
pangkat 3 dan itu terbukti. Oke, bagaimana dengan contoh tadi? Sudah paham atau belum? Gimana? Belum? Oke. Kita tambah contoh satu lagi, yaitu contoh kedua. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Bentuk soal kita kali ini buktikan, buktikan dengan induksi matematika 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 2n kurang 1 tutup kurung sama dengan n kuadrat. Oke, kita diminta untuk membuktikan pernyataan dalam bentuk matematika ini dengan cara induksi matematika. Ingat, pembuktian dengan cara induksi matematika itu punya 3 langkah. Di mana langkah yang pertama itu akan kita buktikan kalau pernyataan matematika ini benar dengan cara kita tukar setiap n yang ada pada soal kita kali ini ganti dengan angka 1. Maka sekarang jadinya itu 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1 2, lalu 2 kurang 1 hasilnya adalah 1 dan 1 kuadrat nilainya juga 1 dan ternyata dia terbukti benar. Lanjut ke langkah yang nomor 2, itu kita asumsikan benar atau kita anggap benar, Pernyataan kita kali ini itu dengan cara n sama dengan k. Kita ganti atau kita tukar setiap parabel n yang ada pada pernyataan kita kali ini ganti dengan k. Maka sekarang jadinya itu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 2k kurang 1 sama dengan k kuadrat. Nah, langkah nomor 2 ini kita anggap benar. Lanjut ke langkah yang nomor 3, akan kita buktikan juga benar, n sama dengan k tambah 1. Akan kita buktikan pernyataan kita kali ini benar itu dengan cara n sama dengan k tambah 1. Kita ganti setiap parabel n yang ada pada soal kita kali ini ganti dengan k tambah 1. Caranya perhatikan. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung, perhatikan 2k kurang 1. Baru setelah ini kita ganti setiap atau semua parabel n yang ada pada soal kita kali ini ganti dengan k tambah 1. Maka sekarang jadinya itu 2 kali k tambah 1 kurang 1 sama dengan k tambah 1 kuadrat. Lanjut, perhatikan lagi. 1 ditambah 3 tambah 5 sampai dengan 2k kurang 1. Ini kan sama dengan langkah yang nomor 2. Maka nilainya itu sama dengan k kuadrat. Maka bentuk yang ini, yang kita garis ini, itu bisa kita ganti dengan k kuadrat. Maka sekarang jadinya itu k kuadrat ditambah, kalikan 2-nya ini ke dalam. 2 kali k hasilnya 2k. Lalu 2 kali 1 hasilnya positif 2. Jangan lupa dikurang 1. Yang sebelah kanannya tetap k tambah 1 kuadrat. Nah, sampai di sini akan kita buktikan benar kedua ruas ini bentuknya harus sama. Yang sebelah kiri yang akan kita rubah, yang sebelah kanannya tetap. Perhatikan langkah-langkahnya gampang sekali. K kuadrat ditambah 2k 2 kurang 1 hasilnya positif 1, yang sebelah kanannya tetap. Lanjut, nah kalau kita lihat dia berbentuk persamaan kuadrat. Nah, langkah selanjutnya itu akan kita faktorkan. Cari dua angka, dua angka. Kalau difaktorkan, kalau dikalikan hasilnya positif 1, namun kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. Angka berapa itu? Yaitu angka positif 1 dan positif 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Namun kalau 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, itu caranya. Lanjut, perhatikan lagi. Ingat, kalau A dikalikan dengan A itu sama nilainya dengan A kuadrat. Sama halnya dengan bentuk kita kali ini. K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 1 itu nilainya sama dengan K tambah 1 kuadrat. Yang sebelah kanan juga K tambah 1 kuadrat. Dan ternyata bentuknya sama. Kalau sama berarti dia terbukti. Nah, ini dia langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika. Dan ternyata gampang sekali. Dua contoh sudah ditampilkan.
Bila ada kebingungan atau pernyataan, bisa ditanyakan kepada Bapak melalui PC WA. Karena ada pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Maka bertanyalah, jangan malu-malu ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.